Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan video pembelajaran untuk mata kuliah pemberdayaan ekonomi. Materi pembelajaran yang akan kami bahas kali ini yaitu berkaitan dengan ekonomi kerakyatan. Selamat menyaksikan. Materi ini disampaikan oleh para anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Riza Nurfitriani, Vimala Damayanti, Rita Yunianida, Venita Rahma Yuniar, dan Laila Nurhalisa. Agenda pembahasan materi ekonomi kerakyatan yang akan kami paparkan ada 6. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi kerakyatan, 2. Membangun ekonomi rakyat, 3. Mempersiapkan model ekonomi rakyat, 4. Ekonomi rakyat dan persaingan global, 5. Etika bisnis yang menyimpang, dan 6. Konsep manajemen teknologi. Saya Riza Nurfitriani, NIM 12402193005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi kerakyatan dan membangun ekonomi rakyat. Banyak orang berpendapat bahwa sistem ekonomi kerakyatan bukanlah sistem ekonomi yang jelas dan teruji, sebagaimana sistem ekonomi kapitalis, sosialis, komunis, dan sistem ekonomi pasar yang sedang dilaksanakan seiring diberlakukannya era globalisasi secara bertahap melalui AFTA, ASEAN Free Trade Area, dan WTO World Trade Organization. Implementasi dari konsep ekonomi kerakyatan adalah wujud dari kesiapan terhadap program yang telah disusun dan harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Hal ini baik melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dan laba badan usaha milik negara atau BUMN yang disisihkan, hibah atau perhatian perusahaan swasta terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya atau social responsibility. Membangun ekonomi rakyat. Yang pertama, ekonomi rakyat dan sistem ekonomi rakyat. Salim Siagian dalam majalah Usahawan nomor 2 Februari 2001 menyatakan bahwa ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi rakyat banyak di suatu negara atau daerah yang pada umumnya tertinggal bila dibandingkan dengan perekonomian negara atau daerah bersangkutan secara rata-rata. Pengertian lain dari ekonomi rakyat adalah ekonomi pribumi atau people economy is indigenous economy, bukan aktivitas perekonomian yang berasal dari luar aktivitas masyarakat atau external ekonomi. Yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi rakyat. Langkah-langkah strategis yang harus dipertimbangkan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan diantaranya pertama, melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi seperti koperasi, usaha kecil, petani, dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya. Yang kedua, melakukan program pembinaan yang kontinu terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendampingan. Yang ketiga, melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha. Yang keempat, melakukan koordinasi dan evaluasi secara periodik antar instansi yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, sumber daya manusia, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi. Saya Vimala Damayanti, NIM 12402193014. Yang selanjutnya kita membahas mengenai mempersiapkan model ekonomi rakyat. Beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam mempersiapkan model ekonomi kerakyatan ada 4. Yang pertama, aspek pembinaan. Sebagai salah satu aspek bagian penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berkaitan dengan unsur pembinaan sumber daya manusia, manajemen usaha, pasar dan informasi pasar, serta teknologi. Pada konteks ini, perlu dikaji lebih mendalam bagaimana UKMK atau usaha kecil menengah dan koperasi dapat terus dikembangkan dan seperti apa peran kelembagaan, baik itu pemerintah maupun swasta. Yang kedua, ada aspek pembiayaan.
berbagai alternatif pembiayaan, baik itu lembaga keuangan bank dan atau non-bank. Yang selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu aspek kemitraan. Aspek ini selalu kita lupakan. Padahal untuk menciptakan UKMK yang tangguh dan mandiri diperlukan kerjasama yang baik antara usaha kecil menengah dan usaha skala besar dalam bentuk kemitraan. Kemitraan yang hakiki harus memiliki unsur saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling ada unsur ketergantungan. Yang selanjutnya, aspek yuridis formal. Pada aspek ini masih ditemui beberapa kelemahan, karena peraturan pemerintah tentang kemitraan tidak diiringi dengan mengeluarkan peraturan daerah. Banyak hal sebenarnya yang perlu diatur tentang pembinaan, pembiayaan, kemitraan, kelembagaan, dan keterkaitan antar unsur pembina. Semuanya baru pada tahap akan dipersiapkan. Ini artinya kita harus menunggu komitmen Pemprov dan DPRD untuk menindaklanjutinya. Yang selanjutnya, era otonomi daerah saat ini untuk melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat diperlukan suatu transformasi peranan pemerintah daerah dari inisiator berubah menjadi fasilitator. Perubahan paradigma baru ini ditetapkan dalam strategi pembangunan yang ditawarkan. Antara lain yang pertama, memperkuat, memperbaiki, dan menciptakan kapasitas kelembagaan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan dan melibatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, mendistribusikan hasil-hasil pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Yang terakhir, meningkatkan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan manusia yang ditumbuh kembangkan oleh masyarakat melalui strategi pemberdayaan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai ekonomi rakyat dan persaingan global. Michael E. Porter yang sukses dengan teori analisis industrinya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang harus diperhatikan setiap industri adalah selain memiliki keunggulan komparatif, ia juga harus memiliki keunggulan bersaing. Dengan demikian, kemampuan bersaing harus dilakukan melalui strategi-strategi jitu agar dapat menembus pasar global. Kalau diinventarisir, barangkali keunggulan komparatif sudah kita miliki, tetapi belum tentu mempunyai keunggulan bersaing. Perkenalkan, nama saya Rita Yuni Anida, NIM 12402193024. Di sini saya akan memaparkan materi tentang langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menghadapi persaingan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menginventarisir potensi dan komoditi unggulan yang dapat dikembangkan dalam bentuk produk olahan maupun bahan baku. Yang kedua, mendaftarkan produk yang dihasilkan oleh usaha ekonomi rakyat ke berbagai bidang yang memiliki ISO yang dikelola oleh BUMN atau dikelola oleh BUMS agar diterima di pasar internasional. Yang ketiga, menghargai hak atas kekayaan intelektual atau HAKI untuk melindungi karya anak bangsa sehingga upaya menjual lisensi seperti yang dilakukan berbagai negara juga dapat dilakukan oleh pelaku ekonomi nasional. Yang keempat, memperluas jaringan pasar yang dapat menampung produksi ekonomi rakyat untuk diakses ke berbagai daerah atau wilayah yang membutuhkan. Yang kelima, penguasaan teknologi. Yang keenam, penguatan kelembagaan. Dan yang ketujuh, komitmen dan mentalitas birokrasi sebagai penanggung-jawaban nasib rakyat juga harus segera diperbaiki, paling tidak secara bertahap tetapi pasti. Selanjutnya yaitu etika bisnis yang menyimpang. Jual beli yang dilandasi atas kepentingan konsumen dan penjual tidak bisa lepas dari etika dan pendekatan yang sesuai dengan moral bangsa. Kita harus sadar dan mengerti bahwa etika ketika mengadopsi suatu pendekatan maka harus disesuaikan lagi dengan kondisi keuangan dan masyarakat sebagai konsumennya.
Artinya, kita juga harus menghargai hak konsumen dalam artian kualitas, yaitu aspek kualitas produk dan kantong konsumen itu sendiri. Dalam keadaan bersaing ketat, perebutan perhatian konsumen tentu mudah terjadi pelanggaran etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venita Rahma Yuniar NIM 12402193034 akan melanjutkan memaparkan materi yaitu pendekatan psikologi. Pendekatan psikologis adalah sebuah strategi dalam penetapan harga yang membuat konsumen berpikir bahwa harga produk lebih rendah dari yang sebenarnya dan sekaligus mempengaruhi psikologis konsumen. Pendekatan psikologi harga yang banyak diterapkan pada umumnya merupakan pengadopsian dari negara-negara di Eropa, terutama yang diterapkan oleh negara Paman Sam atau Amerika Serikat. Ironisnya, sebelum sempat pendekatan yang diimpor tersebut disesuaikan dengan kondisi negara kita, lalu sudah kita gunakan sebagai alat untuk menggait konsumen. Sepintas kelihatannya memang menarik, namun di sisi lain tetap merugikan konsumen secara keseluruhan. Dalam pendekatan psikologis, terdapat ketidaksesuaian harga yang tercantum dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli. Seolah-olah harga suatu produk adalah Rp9.999, tapi pada waktu pembayaran yang dibayarkan pembeli adalah sebesar Rp10.000. Jika harga Rp10.000 mestinya ditulis Rp10.000, bukan Rp9.999. Hal ini ditempuh sebagai bentuk promosi atau menarik minat pembeli. Tetapi, ada harga terselubung yang harus dibayar oleh konsumen dengan pendekatan ini. Jika dilihat dari kepentingan konsumen, tentu merugikan sekali dalam jangka panjang, karena prasyaratnya tidak dapat dipenuhi. Kita tidak bisa meniru Amerika Serikat walaupun dolar alat tukarnya, namun mata uang sen masih beredar di pasar sehingga hak-hak konsumennya dapat dihargai. Dengan harga Rp4.999, apakah penjual pernah mengembalikan sisanya? Ya, kalau hanya satu orang yang berbelanja. Kalau berjuta orang, bayangkan berapa jumlahnya. Namun kenyataannya, pendekatan ini masih terus berjalan tanpa ada yang memperhatikannya. Etika bisnis yang baik harus berpangkal kepada kedua kepentingan agar tidak satu pihak pun yang dirugikan. Selanjutnya yaitu etika bisnis. Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Moralitas merupakan landasan yang menjadikan acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku bisnis itu, tetapi nilai moral dan etika juga menjadi acuan yang harus dijadikan landasan kebijakannya. Keraf menyebutkan secara umum ada 5 prinsip dalam etika bisnis, yaitu yang pertama ada prinsip otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan dan bertindak menurut kesadarannya tentang hal yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan kunci keberhasilan para pelaku bisnis untuk mempertahankan bisnisnya yang penuh persaingan ketat. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Adalah prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu prinsip integritas moral, menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik dan nama baik perusahaan. Selanjutnya yaitu konsep manajemen teknologi. Manajemen teknologi merupakan sebuah kajian atau bahasan yang menghubungkan disiplin ilmu rekayasa atau teknik, ilmu pengetahuan dan manajemen dalam menempatkan perencanaan, pengembangan, dan implementasi kemampuan untuk membentuk dan menyelesaikan tujuan operasional dan strategis perusahaan. Menurut beberapa ahli seperti Nazarudin dan David,
Pengertian manajemen teknologi adalah proses menjembatani ilmu, yaitu engineering dan science, dengan ilmu manajemen dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengevaluasian untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dalam hal ini, hasil yang dimaksud berupa laba dan teknologi yang diharapkan bisa menaikkan laba perusahaan. Saya Laila Nurhalisa, NIM 12402193043. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen teknologi. Manajemen teknologi mempunyai dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai senjata dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua yaitu menjadi kunci keberhasilan. Karena dengan adanya teknologi, perusahaan bisa memperoleh inovasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan mencapai hasil maksimal. Di sisi lain, manajemen teknologi mempunyai fungsi dalam meningkatkan kreativitas sebuah perusahaan. Selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu tentang atribut dan komponen teknologi, tantangan strategi teknologi, teknologi tepat guna, dan konsep manajemen teknologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang atribut dan komponen teknologi. Teknologi memiliki atribut dasar yaitu pengetahuan, teknik meliputi penyelidikan, ukuran, dan implikasi, prinsip ilmiah, peralatan meliputi benda yang dibuat oleh manusia, dan organisasi meliputi struktur dan sistem. Yang kedua, tantangan strategi teknologi. Di masa yang akan datang secara global, kompetisi akan semakin meningkat, di mana fokus persaingannya adalah pada kekuatan teknologi. Yang ketiga yaitu teknologi tepat guna. Di Indonesia, pengenalan teknologi ke masyarakat diawali dengan pengembangan konsep teknologi tepat guna atau TTG. Penetapan TTG harus memiliki keterampilan teknis, manajemen, tingkat pendidikan, latar belakang budaya, dan sumber daya manusia yang memadai untuk memaksimalkan nilai tambah dalam kegiatannya. Yang terakhir yaitu konsep manajemen teknologi. Aspek pemilihan TTG atau teknologi tepat guna didasarkan pada spesifikasi produk atau jasa. Sedangkan aspek tingkat penggunaannya meliputi pengembangan dan desain teknologi, biaya teknologi, evaluasi penggunaan dan pelatihan, serta perbaikan atau maintenance teknologi. Selanjutnya, poin-poin konsep manajemen teknologi ada 4. Yang pertama yaitu komponen teknologi, yang kedua lingkup manajemen teknologi, yang ketiga perencanaan teknologi, dan yang terakhir yaitu SAP, LAP model. Komponen teknologi bisa dianggap sebagai technoware atau kecanggihan yang dimiliki pada mesin, humanware, kecanggihan yang dimiliki manusia seperti pengetahuan, infoware, teknologi yang dimiliki oleh dokumen yang menjadi dasar pembuatan keputusan. Dan yang terakhir yaitu orgaware, kecanggihan yang terdapat pada organisasi dan manajemen secara umum. Yang kedua, lingkup manajemen teknologi. Segala perencanaan hingga pengevaluasian turut menggunakan teknologi untuk meminimalkan risiko dan ketidakpastian. Yang ketiga yaitu perencanaan teknologi. Teknologi menjadi alat untuk meningkatkan daya saing sehingga pengembangan di bidang teknologi perlu dilakukan. Perusahaan bisa melakukan riset untuk mendapatkan teknologi baru atau kerjasama dengan pihak eksternal untuk memasarkan sebuah produk. Yang terakhir yaitu SAP LAP model, merupakan cara untuk membantu manajer mengatasi masalah yang lebih kompleks dan dinamis agar bisa memberikan keputusan yang lebih tepat. Model ini merinci informasi situasi, pelaku, proses, hingga performa yang bisa dilakukan perusahaan dalam meningkatkan nilai produk. Terima kasih sudah menonton. Maaf apabila ada salah kata. Tolong like dan share video ini ya.